Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga dianiaya rekannya, seorang TKI asal Lombok Barat tewas di Malaysia. Keluarga korban tuntut keadilan. Butuh biaya untuk bayar sekolah anak, seorang pria di Mataram nekat curi ponsel rekannya. Ganggu istirahat warga, puluhan motor berknalpot bising di Lombok Timur dirazia petugas. Seorang pria berinisial SI asal Kecamatan Montong Gading diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena mencuri ponsel milik rekan kerjanya di kantor jasa transportasi di Kelurahan Dayan Pekan, Ampenan. Tersangka diringkus atas laporan korban yang kehilangan ponsel dengan membawa rekaman kamera pengawas. Dari pemeriksaan saksi dan kamera pengawas, polisi menangkap SI dan menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencuri ponsel saat korban sedang tertidur pulas dan sempat menyembunyikan ponsel curian di semak-semak. Tim opsional melakukan olah TKP dan mendapatkan rekaman CCTV di TKP, dan dari hal tersebut tim opsional di bawah pimpinan Kanit Reskrim melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui pelaku tersebut masih karyawan PT Bluebird. Tersangka mengaku terpaksa mencuri ponsel karena butuh uang untuk biaya sekolah anak. Apa motivasinya mengambil HP temannya itu? Tujuannya apa? Enggak, ini untuk biaya anak sekolah. Biaya anak sekolah. HP itu mau dijual, hasilnya mau dipakai untuk biaya anak sekolah. Iya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kami ada pengamatan satu pasal di sini yang kami di mana sabunnya, Pak? Seorang pria bernama Wijaya warga lingkungan Karang Ujung Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Ampenan. Tersangka ditangkap di parkiran sebuah retail modern di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Pejarakan Karya, diduga sedang menunggu pembeli. Polisi menyita 2,95 gram sabu-sabu, ponsel dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi di depan sebuah retail modern. Selain menjadi pengedar, tersangka juga pengguna aktif narkotika, dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Terduga yang kami amankan seorang laki-laki, inisialnya WW. Penangkapan ini berawal dari beberapa hari lalu kami menerima informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitaran parkiran supermarket tersebut sering yang bersangkutan mundar-mandir dan melakukan aktivitas mencurigakan yang diduga atau melakukan transaksi narkoba. Tersangka mengaku menjual narkoba milik rekan yang dikenalnya lewat telepon. Sudah lama jual, ya? Enggak, jadi kayak cuma Suruh ambil dijual. Ngambil. Nah, kira-kira nanti dapat upah nggak? Dapat. Udah dikasih belum? Belum dapat. Berapa dikasih? 250. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Berita 8.
Harga komoditas bumbu dapur seperti tomat dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mulai merangkak naik usai Lebaran Idul Adha. Di Pasar Kebun Roe misalnya, harga tomat yang semula Rp15.000 kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai rawit juga mulai naik dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah yang semula Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya, sementara bawang putih naik Rp10.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Tak hanya memberatkan konsumen, kenaikan bumbu dapur juga membuat pusing para pedagang karena omsetnya jauh berkurang hingga 50%. Tomat sekitar 23, 20-an, 25. Nggak mesti. Tomat ini sejak kapan mulai naiknya ini sampai 25.000? Ini masih sudah turun nih. Kemarin bisa tembus 30. 1 kilo. 1 kilo. Ini tomat lokal atau tomat dari Jawa ini, Mas? Kalau kayak gini ini campuran, Mas. Kenaikan bumbu dapur dipicu terbatasnya stok dari petani di tengah tingginya kebutuhan warga untuk berlebaran. Ini masih berada di bawah harga eceran tertinggi, ya, sehingga harapan kita ini dengan kita melaksanakan pasar murah ini juga akan makin menstabilkan harga, karena kan seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika demand and supply itu berlangsung mekanisme pasar, permintaan tinggi pasti akan berdampak pada terjadinya sedikit kenaikan terhadap harga-harga. Nah, intervensi kita adalah dengan menambah supply. Pemerintah Kota Mataram berjanji akan menggelar operasi pasar dan mengupayakan terpenuhinya stok bumbu di pasar untuk menekan harga agar tidak membebani masyarakat. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan pinjaman uang ke pihak ketiga untuk dana perbaikan jalan daerah yang rusak pada tahun 2025. Hal itu ditempuh Pemda karena anggaran perbaikan yang diajukan ke pemerintah pusat terdampak efisiensi. Pemda mengajukan pinjaman dana Rp250 miliar untuk mengaspal jalan rusak dan pembuatan jalan baru. Pinjaman itu untuk menjawab keluhan masyarakat yang meminta infrastruktur jalan segera diperbaiki. Adapun utang tersebut akan dilunasi pemerintah daerah dengan sistem cicil selama 3 tahun mendatang. Kita mau mengajak kontraktor lokal yang mau bekerja sama dengan kita, ya, yang mana nanti mereka terserah mau cari modal di mana, ya. Yang penting kita berutang sama mereka dengan catatan utang kita itu kita tidak membayar bunga. Artinya apa? Mereka ikut berpartisipasi membangun Lombok Timur ini. Dan itu adalah pekerjaan mereka, keahlian mereka di situ. Artinya kerja dulu berarti. Ya, kita kasih uang muka. Pemda berjanji perbaikan jalan segera akan direalisasikan pada pertengahan tahun ini yang akan dilakukan oleh Dinas PUPR. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.